Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Ada. Siapa orang? Siapa aja? Arifin. Arifin kenapa? Oke, kemudian Ito. Sakit ya? Yang sakit semoga kita doakan semoga cepat sembuh ya, supaya bisa kembali bergabung dengan kita. Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran ya tentang statistika. Oke, sebelumnya kita mulai pelajaran kita hari ini dengan baca basmalah. Sebelumnya saya mau menampilkan sebuah video. Wah, lucu banget ini. Diperhatikan ya. Nah, bersama apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari video ini? Ya apa kerja kelompok apa? Kita harus kompak sebagai sebuah tim. Waduh, aneh jadi termotivasi nih, kita harus bekerja sama. Di produk kita bekerja sama kita. Jadi kalau di dalam kelompok jangan satu orang aja yang kerja, gitu ya, harus sama-sama supaya menjadi tim yang kuat. Ya. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang statistika, membahas tentang penyajian data ya dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian histogram, dan dari data tersebut kita mencari ukuran pemusatan datanya ya dengan tujuan pembelajarannya. Ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini, mengumpulkan data dengan survei, menganalisis data hasil survei dengan teliti, kemudian menentukan nilai ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat, kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok dengan sistematis, kemudian menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi dengan menggunakan penggaris ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Nah, statistika itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Di sini saya mau menampilkan video tentang manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Agar kita lebih semangat, yuk bersamaku Aisyah mencari manfaat mempelajari ukuran pemusatan data di kehidupan sehari-hari. Just go. Hai Dev, kamu kenapa? Aku sedang memikirkan bagaimana caranya aku tahu kalau kemampuan matematika aku di atas atau di bawah teman-teman ya. Aku tahu caranya. Bagaimana caranya? Caranya bisa menggunakan mean, median, atau modus. Wah, itu kan materi yang akan kita pelajari. Jadi tidak sabar ingin tahu caranya. Terima kasih infonya. Sama-sama Dev. Kemudian perhatikan di sini ada data pertama ya, nilai UAS matematika kelas 10 ya. Kalau misalkan kita lihat dari tabel ini, bisa nggak kita menarik sebuah kesimpulan? Bisa. Gimana? Dari rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-ratanya? Dibagi dengan jumlah siswanya. Tapi belum bisa ya kalau misalkan kita mencari rata-ratanya, kalau misalkan kalau dibandingkan dengan
Nah, ini ya. Jadi kalau tadi masih datanya data mentah belum diolah, gitu ya. Kalau yang ini setelah kita olah menjadi histogram, kemudian sudah ada tabelnya juga ya. Bisa kita lihat di sini nilai yang paling banyak ya. Ada di bagian mana rentang yang mana? 20 sampai 29. Terlihat seperti itu ya. Tapi kalau yang tadi yang pertama itu kita harus baca satu-satu susah gitu ya. Tapi kalau yang sudah disajikan seperti ini itu lebih mudah. Oke. Dan dari tabel ini pun kita bisa mencari nilai rata-ratanya ya, kemudian nilai mediannya dan nilai modusnya. Jadi terlihat bisa kita simpulkan. Gitu ya. Cobalah membuat data untuk dianalisis dan disimpulkan bersama teman-temanmu ya yang sudah kita bagi kelompoknya ya. Nah, ini akan saya bagikan modulnya. Jadi 1. Jadi ya udah dari 2-nya dapat 1. Lalu C-nya dapat dari yang data-data sebelumnya yang sudah dibahas kemarin. Jadi hasilnya berarti dapat tambah 5 tambah 10 per 11 kali 7 dan dapatkan hasil modusnya 14,8 nih. Jadi, oke, apa yang tertulis? Jadi D2 itu benar 2. Terus dijarin, kemudian coret tambah hasil akhir 709.000. Ya, itu modusnya. Nah, ini gambar histogram sama poligonnya yang udah dibuat dari data yang udah dibuat tadi. Kita dapat histogramnya seperti ini. Itu poligonnya. Buat nyari poligon kita harus nyari data tengahnya dulu. Buat nyari data tengah, angka paling kecil ditambah angka paling besar dibagi 2. Buat tambah 8 bagi 2 5. 9 tambah 15 bagi 2 12. 9 tambah 5 kan 24. 24 bagi 2 12. Terus dan komunikasi matematik, ada yang bertanya? Ada yang mau memberi tanggapan atau memberi pertanyaan? Ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya nih. Oke, itu kan tadi mediannya 17,8. Salah ya, Kayak 12. Nah,
Apa sih yang bikin salah di awal? Nah, dihitung-hitungan salah sini. Oh dia nggak respect ya, dendam. Nih, ada salah nih. Ada 20 kurang 14 tuh enam. Berarti ada malah nambahin 16. Salah. 12 per 12 kan 43. Aneh yang salah ya. Udah gitu. Apa yang salah nggak? Iya, pakai ada rumusnya ya. Jadi sekarang mediannya agak ribet nih. Jadi rumus median itu median sama dengan tepi bawah ditambah f per 2 dikurang f per f median dikali kelas. Oke. FKM itu apa sih, Kak? FKM itu kelas frekuensi kelas sebelum median. Iya, frekuensi kumulatif. Iya, frekuensi Iya. kumulatif kelas sebelum median. Siap. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah sudah semua ya, hampir atau masih ada yang belum paham? Sudah, datu tuh. Datum itu bagian dari data. Ya tadi yang data mentah itu namanya datum. Kan dari 1 sampai 31 omset hari pertama, omset hari kedua dibentuk. Data itu setelah disajikan dalam bentuk tabel spreadsheet. Kemudian kalau modus Diwan, modus itu apa dulu yang dicari? Modus pada data kelompok. TPB-nya dari mana? Di bawah kelas modus. Kelas modusnya bagaimana mencarinya? Frekuensi tertinggi. Frekuensi yang tertinggi, begitu ya.